kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan
jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ingin khotib sampaikan pada kesempatan kali ini yakni kun musliman hakikiyah atau kun insanan kamilan. Jadilah manusia yang paling sempurna. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khotib membahas lebih lanjut, khotib akan membacakan satu ayat dari ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dua keadaan manusia. Yang pertama adalah manusia ahsan taqwim, manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua yakni manusia asfala safilin, manusia yang paling rendah atau paling buruk. Dalam tafsir jalan lain disebutkan bahwa ahsan taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukan pada waktu mudanya. Kemudian tafsir ini melanjutkan bahwa pahala dan dosa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat seseorang itu mulai akil balik, lebih-lebih pada waktu mudanya. Kemudian dalam tafsir Muyasar disebutkan bahwa ahsan taqwim adalah sama pengertiannya dalam tafsir jalan lain, yakni manusia memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sedangkan asfala safilin sendiri adalah manusia yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Kelak mereka akan kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya kita meraih kedudukan ahsan taqwim dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya asfala safilin? Nah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, dia menyebutkan bahwa yang pertama adalah kita harus mensyukuri karunia Allah yang berupa dua mata, dua telinga, dua tangan dan dua kaki ini yang masih sempurna ini dengan syukur yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi amat sedikit kamu bersyukur. Quran surat Al-Mulk ayat 23. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surah Al-Isra ayat 36. Hadirin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa semua tindakan yang kita lakukan, baik dari mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang
bahkan membunuh orang lain karena hal yang sepele. Dan jangan sampai tangan yang kita miliki ini kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, lebih-lebih korupsi yang sangat-sangat merugikan orang lain. Begitu juga dengan mata. Jangan sampai kita biarkan mata kita ini melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan hal-hal yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga, mulut dan kaki. Jangan sampai telinga dan mulut kita ini kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tetapi marilah kita gunakan mulut dan telinga ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, serta membaca kalimat-kalimat thayyibah, karena tangan, mulut dan kaki ini akan menjadi saksi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka atas apa yang mereka pernah berbuat. Quran surat Yasin ayat 65. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan bertambah besarnya seseorang, dari mulai kecil hingga ia menginjak masa muda inilah yang seharusnya diperhatikan oleh semua orang. Ada sebuah slogan yang mungkin pernah kita dengar, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Slogan ini sangat salah dan keliru. Tidak mungkin seseorang yang tanpa berusaha payah ketika masa mudanya dengan banyak menggali ilmu agama begitu saja masuk surga. Mustahil, sungguh-sungguh mustahil. Nabi Muhammad SAW saja, orang yang kita kenal sebagai orang nomor satu, sebagai orang nomor satu dalam agama, ketika hendak wafatnya beliau merasakan sekatul maut yang benar-benar menyakitkan. Oleh karena itu, mari kita gunakan masa-masa emas ini, yakni masa-masa muda ini, dengan banyak menuntut ilmu agama, dan pastinya tidak saja mengabaikan kehidupan di dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, mari kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hati inilah yang menjadi motor atau penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita ini. Hati ini pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita ini, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik maka baiklah seluruhnya, tapi manakala ia buruk maka buruklah seluruhnya. Ia adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kelima, mari kita gunakan agama Islam ini sebagai rukun utama bagi kita. Segala apa yang kita kerjakan dan lakukan hendaklah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang keenam, apa yang terakhir, yakni dengan menyatukan semua unsur-unsur dan komponen yang telah Khatib sebutkan di atas, yakni antara anggota badan jasmani dan rohani, haruslah senantiasa dibingkai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu
tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala ali ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa junudihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala jalla jalaluhu ilalatan dalilan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal balya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal bala wal wabla wal fahsya wal munkar wa suyufal mukhtalifa was sadaida wal mi'am ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.